Perkenalkan nama saya Alasa Laban dengan nomor 11S21 Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Integration Management. Yang pertama itu adalah manajemen integrasi proyek. Nah, apa itu manajemen integrasi proyek? Manajemen integrasi proyek itu bisa dibilang sebagai pengikat semua elemen dalam sebuah proyek. Nah, tujuannya itu agar semua aspek dalam proyek seperti biaya, waktu, kualitas, dan sebagainya bisa berjalan sesuai rencana. Nah, jadi kalau berhasil mengelola integrasi ini dengan baik, maka proyek bisa berjalan lancar dan sesuai target. Nah, lalu ada strategi planning proses. Nah, eh, biasanya sebelum memulai proyek, organisasi itu perlu melakukan SWOT. Apa itu SWOT? Eh, yaitu untuk berdasarkan kekuatan atau strengths, lalu kelemahan atau weakness, lalu ada kesempatan atau opportunities, dan ancaman atau threat. Nah, tujuan supaya proyek ini yang dipilih bisa benar-benar mendukung strategi bisnis organisasi. Jadi bukan sekedar proyek asal jalan, tapi harus ada manfaat strategis yang dihasilkan. Lalu, analisis SWOT. SWOT. Nah, SWOT itu yang saya sebutkan tadi ada 4, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threat. Nah, kekuatan itu atau strengths itu kelebihan dari perusahaan, seperti yang di PPT. Lalu itu weakness itu kelemahan, yaitu kekurangan dari perusahaannya. Eh, kekurangan kekurangan dalam bentuk apa? Misalnya modal atau kurangnya sumber daya manusia. Lalu ada peluang atau opportunities. Ini kesempatan atau faktor di luar perusahaan dan apa yang bisa diambil untuk menguntungkan perusahaan. Nah, peluang apa yang bisa diambil perusahaan, misalnya itu tren teknologi baru yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Lalu threat atau ancaman. Nah, misalnya ini seperti kompetitor baru atau regulasi yang bisa menghambat. Lalu ada proses seleksi pemilihan proyek eh, IT proyek. Yang pertama itu fokus pada kebutuhan luas dari organisasi. Nah, kriterianya itu kebutuhannya, pendanaannya, dan dorongan tekad. Ini fokus pada kebutuhan luas dari organisasi, harus memikirkan biaya, terus kebutuhan proyek atau kebutuhan dari organisasi, lalu ada dorongan tekad untuk mensukseskan proyek ini. Lalu ada kategorisasi proyek. Ini membuat proyek ini dikategorikan berdasarkan motivasi. Misalnya untuk menyelesaikan masalah atau memanfaatkan peluang. Lalu ada durasi dan prioritas. Lalu yang ketiga itu lakukan analisis finansial. Nah, melakukan analisis finansial ini ada 3. Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama itu NVP, analisis. Nah, apa itu NVP? NVP itu untuk menghitung nilai sekarang, dari keuntungan yang diharapkan dari proyek di masa depan. Nah, proyek dengan NVP ini, kalau misalnya positif, berarti dia proyek itu menguntungkan. Lah, tapi jika NPV-nya lebih tinggi, maka proyek itu lebih diinginkan. Lalu ada return of investment.
atau ROI. Ini menghitung seberapa besar keuntungan yang didapat dibandingkan biaya proyek. Nah, misalnya, kalau kita investasikan $1.000, $100 dari tahun depan jadi $110. Nah, ROI-nya itu adalah 10% yang didapat. Maka semakin besar ROI, maka semakin baik proyeknya. Nah, bisa kita lihat dari rumus ROI ini, eh, total discount benefit dikurang total discount cost itu dibagi dengan discount cost. Maka jika sesuai dengan contoh yang diberikan itu 516.000 dikurang 243.200 dibagi 243.200 itu 112%. Lalu ada internal rate of return atau IRR. Internal rate of return atau IRR. Nah, IRR ini adalah tingkat pengembalian dari sebuah investasi yang membuat nilai sekarang bersih. Uh, dari semua arus kas dalam proyek sama dengan nol. Nah, dengan kata lain itu, IRR ini adalah suku bunga di mana total keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi sama dengan total yang dikeluarkan. Sehingga tidak ada keuntungan atau rugi bersih. Nah, jika IRR ini dari sebuah proyek lebih besar dari tingkat pengembalian yang diinginkan atau dari biaya modal, maka proyek tersebut dapat dianggap layak dijalankan. Nah, cara kerjanya IRR ini adalah proyek itu menghasilkan arus kas atau pendapatan setiap tahun. Nah, IRR ini adalah tingkat bunga yang membuat jumlah arus kas ini bisa didiskon ke nilai sekarang sama dengan investasi awal. Lalu ada payback period. Nah, apa itu payback period? Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali modal awal dari proyek. Nah, semakin cepat modal kembali, semakin baik. Lalu yang keempat itu, dalam proses pemulihan proyek itu ada, lalu yang keempat adalah kembangkan modal whiteness score. Apa maksudnya? Nah, uh, di sini kita harus menetapkan beberapa kriteria pemilihan. Nah, lalu memberikan bobot kepada setiap kriteria. Dan kita harus memilih berdasarkan skor tertinggi. Lalu yang kelima itu adalah balance scorecard atau kartu nilai keseimbangan. Nah, uh, ada 4 topik untuk balance scorecard sini. Yang pertama itu adalah keuangan. Lalu ada proses bisnis internal, pelanggan, dan pembelajaran pertumbuhan. Di keuangan ini dilihat dari seberapa menguntungkan proyek ini. Lalu di internal bisnis proses ini, apakah proyek ini meningkatkan proses internal perusahaan? Lalu di customer ini, apakah proyek ini memberikan manfaat bagi pelanggan? Dan learning and growth ini, apakah proyek ini dapat membantu perusahaan
untuk berkembang dan semakin maju. Nah, lalu untuk menyusun project charter ini, nah, dokumen project charter ini adalah dokumen yang menjelaskan tujuan proyek, ruang lingkup, serta siapa saja yang terlibat. Nah, nah, untuk menyusun project charter ini, yang pertama itu kita menentukan judul proyek. Nah, judul proyek ini kita memulainya dengan memberikan nama proyek yang deskriptif, yang harus mencerminkan esensi dari proyek tersebut. Lalu yang kedua itu latar belakang proyek. Nah, latar belakang proyek ini memberikan penjelasan singkat tentang proyek tersebut dilakukan. Lalu tujuan proyek. Ini menjelaskan tentang tujuan utama dari pembuatan proyek tersebut. Lalu ada ruang lingkup proyek, yaitu batasan proyek dan apa saja yang akan atau tidak akan dilakukan dalam proyek ini. Lalu ada pemangku kepentingan atau stakeholdernya. Nah, ini menjabarkan identifikasi siapa saja yang terlibat atau terkena dampak oleh proyek ini. Lalu ada gambaran waktu atau timeline dari proyek ini. Eh, di sini untuk memberikan gambaran kasar tentang jadwal proyek, termasuk tanggal mulai, tanggal akhir, dan tenggak-tenggak penting yang perlu dicapai. Lalu ada anggaran proyek. Nah, eh, kita ini mencantumkan anggaran yang dialokasikan untuk proyek, baik dalam bentuk estimasi kasar atau angka yang lebih detail. Lalu sukses kriteria. Nah, sukses kriteria ini menetapkan kriteria yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan proyek. Lalu ada risiko proyek. Nah, ini untuk mengidentifikasi risiko utama yang dapat mempengaruhi proyek, baik dari segi waktu, biaya, atau kualitas. Eh, Lalu ada otoritas manajer proyek. Ini mencantumkan eh, siapa saja manajer proyek yang memiliki wewenang penuh untuk menjalankan proyek sesuai dengan ruang lingkup, anggaran, dan waktu yang telah disepakati. Lalu ada penentangan dan persetujuan. Eh, Memberikan tanda tangan pihak-pihak yang berkepentingan seperti sponsor proyek dan manajer proyek sebagai bukti persetujuan resmi. Kalau ada project management plans,
Project Management Plans. Ini dokumen utama yang digunakan untuk manajemen proyek, untuk melaksanakan, memantau, dan mengendalikan semua aspek proyek. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan untuk proyek yang membantu tim proyek memahami apa yang harus dilakukan, kapan, dan oleh siapa, dan bagaimana caranya. Elemen-elemen kunci dalam Project Management Plans itu yang pertama itu pengenalan atau overview project. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang proyek, termasuk latar belakang, alasan proyek dimulai, dan tujuan utamanya. Lalu ada organisasi proyek. Di sini dijelaskan untuk struktur organisasi proyek, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim proyek. Lalu ada lingkup pekerjaan atau skop. Mendefinisikan ruang lingkup proyek, yaitu batasan-batasan tentang apa saja yang akan atau tidak akan dilakukan dalam proyek. Lalu ada rencana jadwal atau schedule. Ini mendefinisikan garis waktu proyek, termasuk tenggak-tenggak penting, tugas utama, dan tenggat waktu. Lalu ada anggaran proyek atau budget. Ini menguraikan anggaran yang digunakan untuk menyelesaikan proyek, termasuk estimasi biaya untuk tenaga kerja, material, dan perangkat keras atau perangkat lunak dan pengeluaran lainnya. Lalu ada uh, uh, reference to other project planning atau yang lainnya. Lalu ada directing and managing project work. Ini dalam pelaksanaan proyek ini bagian ini sangat penting untuk memberikan arahan yang jelas dan kepemimpinan yang kuat. Manajer proyek harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk dan bisnis. Nah, serta mampu menggunakan alat-alat manajemen proyek seperti uh, pertemuan, sistem informasi, dan penilaian ahli. Lalu ada managing project knowledge. Ini ada dua poin. Yang pertama itu exploiting knowledge. Ini untuk pengetahuan yang bisa dijelaskan dengan kata-kata, gambar, angka, dan mudah dikomunikasikan, disimpan, dan didistribusikan. Lalu ada tacit knowledge. Ini pengetahuan yang sulit untuk diekspresikan dan seringkali sangat personal. Uh, Lalu ada performing integrate change control. Ini ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan tersebut membawa dampak positif. Yang kedua, itu mengakui dan memahami apa saja perubahan yang sudah terjadi. Lalu yang ketiga itu mengelola perubahan tersebut dengan baik, seperti mendokumentasikan dan mendapatkan persetujuan untuk setiap perubahan. Biasanya untuk tahap ini dilakukan dengan dokumentasikan, verifikasi, dan persetujuan permintaan perubahan. Lalu ada closing project or phase. Ini menutup proyek atau fase proyek, berarti memastikan semua aktivitas sudah selesai dengan baik. Pada tahap ini juga memperbarui dokumen proyek, mentransfer hasil pekerjaan, dan membuat laporan akhir. Nah, penggunaan software dalam manajemen proyek ini bisa memanfaatkan berbagai software manajemen proyek untuk memudahkan pengelolaan proyek seperti merencanakan,
melacak kemajuan dan mengelola perubahan. Nah, dengan manajemen integrasi yang baik, sebuah proyek proyek, dengan sebuah proyek teknologi informasi itu bisa berjalan dengan efisien, seanggaran, tepat waktu, dan memberikan hasil yang diinginkan organisasi. Demikian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.